Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan civil society kemarin. Bukan pertanyaan sebenarnya, ini menjawab kegelisahan dan kegundahan berkaitan dengan fenomena penunjukan pejabat kepala daerah. Nah, saya perlu jelaskan penunjukan pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh Mendagri. Kalau pejabat gubernur adalah presiden, bupati wali kota itu adalah uh, menteri dalam negeri yang diusulkan oleh gubernur. Nah, itu adalah rezim Undang-Undang 10 tahun 2016, perubahan kedua dari Undang-Undang Pilkada kita. Undang-Undang Pilkada kita pertama kan Undang Nomor 1 2015 yang menetapkan Perpu Nomor 1 2014, yang kemudian dilakukan perubahan pertama Undang-Undang 8 2015. Sebenarnya Undang-Undang 8 2015 itu sudah membuat klaster terkait dengan pilkada serentak itu sampai fokus 6 sampai 8 klaster. Nah, ternyata setelah Undang-Undang 10 2016, klasternya itu berhenti pada gelombang keempat yang 2020 kemarin. Ini pun sempat tertunda antara September sampai Desember karena Covid dengan Perpu nomor 2 yang sekarang itu sudah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 6 2020, menetapkan Perpu 2 2020 pilkada dalam keadaan pandemi itu menjadi perubahan ketiga. Nah, yang dipraktekkan ini adalah Undang-Undang 10 2016. Dari awal memang waktu saya masih ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, memang sangat curiga dengan Undang-Undang 10 2006 ini. Karena di 2020 orang sudah hitung, 2022 orang sudah hitung di daftar akhir masa jabatan itu ada 101 daerah di Indonesia ini, termasuk di Sulawesi Tenggara kita ada 7 yang akhir masa jabatan kepala daerahnya. Dan di 2023 kalau kita Sulawesi Tenggara ada 3, termasuk satunya provinsi gubernur, dan di seluruh Indonesia ada 170. Jadi ada 271 kepala daerah, gubernur dan bupati wali kota itu akan mengakhiri masa jabatannya dan diisi oleh penjabat kepala daerah seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 itu, yang masalahnya mulai dari pasal 201, mulai dari ayat 8, 9, 10, 11, bahwa untuk pengisian bahwa pemilihan kepala daerah serentak seluruh nasional itu di November 2024. Kalau di Undang-Undang 8 ya perubahan pertamanya yang tahun 2015 itu nanti 2017. Di situ zero dari penjabat, hanya memang ada masa jabatan dipotong karena di situ ada solusi terkait dengan kompensasi, tapi tidak ada penjabat. Dan di pemilu 2024 yang pemilu serentak presiden dan DPRD provinsi, kabupaten, kota dan DPD itu zero, tidak ada pilkada. Nah, pilkada nanti 2027 dihabiskan 6 sampai 7 gelombang baru 2027. Tetapi 2026 ini, maka Undang-Undang 10 2026 itu tidak ada pilkada yang 2022 dan 2023 sehingga diisi oleh penjabat. Nah, saya sudah katakan dari dulu bahwa ketika diisi oleh penjabat dalam masa jabatan yang cukup lama, ya 1 atau 2 tahun, bahkan 2 tahun setengah, itu dianggap sudah satu periode loh, 2 tahun setengah. Jangan berpikir bahwa berakhirnya penjabat itu November 2024, bukan, atau 27 November, karena itu adalah kesepakatan pemungutan suara oleh pemerintah KPU dengan uh, Komisi 2 DPR. Itu pemungutannya, pelantikannya itu pasti melewati tahun 2024 karena ada tahapan pasca pemilihan, ada sengketa, ada rekapitulasi, ada dan sebagainya. Itu memakan waktu 2 sampai 3 bulan. Maka jabatan mereka bisa sampai 2025. Nah, itu kalau sudah 2,5 tahun itu sudah masuk di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 2009 kemarin, bahwa masa jabatan 2,5 tahun atau lebih itu dianggap sudah satu periode. Nah, pada masa ini pejabatnya adalah ditunjuk, bukan dipilih. Maka berarti hak konstitusional warga negara kita dirampas. Satu. Kedua, ada rebirokratisasi. Ya, membirokratisasikan seluruh daerah kita untuk dipimpin oleh PJ yang ditunjuk, bukan dipilih, gitu kan? Kedua, di situ ada remilitarisasi juga. Ini sama aja kembali. Bahkan TNI Polri aktif bisa jadi PJ kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota. Itu kembali lagi ke soal disfungsi ABRI dulu, yang waktu zaman reformasi salah satu poin dari agenda kita adalah otonomi daerah seluruh luasnya. Maka lahirlah undang-undang yang sekarang kita kenal itu 23 2014 yang mengganti undang-undang 32 2004 kemarin. Yang mana undang-undang 32 2004 itu start dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Walaupun di pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah,
Apakah penunjukan demokratis? Tidak. Berarti penunjukan penjabat kepala daerah 1 sampai 2 tahun, bahkan 2 tahun setengah dianggap satu periode itu adalah sudah merampas daripada hak konstitusional warga negara. Sudah rebirokratisasi, sudah sentralisasi kembali kita. Dan ini pejabat-pejabat ini, karena ini adalah sebuah undang-undang, oke, dipatuh, maka kita seluruh rakyat, maka saya minta kepada mahasiswa, jangan tidur di kampus sana. Para pakar-pakar kita, coba jangan asik bertapa di kampus. Sini, kita kontrol pejabat-pejabat kepala daerah ini. Gitu kan, tidak boleh mereka semuanya kemudian harus bekerja karena perintah atasan, atau ada yang dropping perintah dari pemerintah pusat atau dari yang mengutusnya, maka kita harus kontrol. Untuk apa? Karena mereka tidak diangkat oleh hak kita. Dan mereka sudah bekerja, mereka ini kan bekerja hanya soal karena karir politik, karir birokrasi mereka, prestasi mereka diukur. Kalau yang dipilih secara langsung itu kan karena popularitas dan akseptabilitas mereka terhadap masyarakat. Nah, bagaimana? Kemudian kebijakan tidak full power. Beda dengan yang 5 tahun yang dipilih. Kemudian yang dipilih itu tidak bisa sembarangan diganti. Kalau ini kan bermasalah sedikit. Sekarang kalau mereka buat kebijakan bermasalah, kita bisa ribut masyarakat. Kita bisa melakukan perlawanan, dan kalau ribut dia bisa ditarik. Sehingga kemudian kebijakan lahir lagi, berubah lagi, lahir lagi pejabat baru. Makanya saya ingatkan juga kepada pejabat-pejabat ini, kepada saudara-saudara, kita tahu bahwa maksudnya saudara-saudara juga itu adalah lewat lebih politik. Sementara undang-undang pemilu kita maupun undang-undang pilkada kita, birokrasi itu sebenarnya dilarang berpolitik. Tapi ini sudah terjadi, ya, sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Maka tugas kita adalah mengontrol para pejabat-pejabat ini agar tidak bekerja atas dasar pesanan-pesanan politik maupun pesanan-pesanan tertentu yang bisa merusak kualitas demokrasi kita. Karena satu tugasnya adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 termasuk pilkada 2024 November ke depan. Oleh karena itu saya minta kita semua kepada rakyat Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara, mari kita kontrol kebijakan-kebijakan mereka. Sekuat kita yang miliki kepada kampus, jangan kemudian sekarang hanya bertapa saja di sana, mahasiswa sebagai agen of social control, agar turun mengontrol ini kembali, bahwa amanat agenda reformasi 98 itu: 1, penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN; ketiga, terkait dengan pencabutan fungsi ABRI; keempat adalah otonomi daerah seluas-luasnya. Yang ini kemudian sudah hampir sama sekali otonomi daerah ini tidak lagi bisa dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira begitu, demikian. Ayo bangkit, kita kontrol, kita awasi kinerja kerja-kerja PJ kepala daerah kita. Terima kasih.